Selamat malam, Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya Widi Atmadireja di acara Surya Kanta Buana. Pada malam hari ini atau pada segmen kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana bertahan hidup di tengah pandemi ini. Pertanyaannya, banyak pengusaha UMKM yang gagal, bahkan hancur di saat pandemi ini. Bahkan ada juga yang tetap bertahan, bahkan ada juga yang malah beruntung di saat pandemi ini. Namun sebelum itu kita lihat data-data video berikut ini. Kita lihat kondisi UMKM pada saat pandemi. Ya, ternyata mengalami peningkatan sebesar 3,6%. Ya. Kemudian dan tidak tumbuh itu sebanyak 4,5%. Ya. Dan juga menurun ya atau close atau kalah pengusaha UMKM itu sebanyak 14,2%, bahkan sampai 15%, dan bahkan juga sampai menurun sampai 26%, dan bahkan tidak ada penjualan dari para pengusaha UMKM sebesar 36,7%. Kita lihat berikutnya ya, ini digitalisasi pada sektor 5 sektor utama UMKM ya. Digitalisasi ya. Ini ada 5 sektor ya. Ada satu sektor pertanian, perikanan dan perkebunan. Kemudian yang kedua sektor industri dan pengolahan. Kemudian sektor perdagangan, reparasi, perawatan mobil dan sepeda motor. Dan keempat penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman. Dan kelima sektor pengangkutan, pergudangan dan jasa lainnya. Nah, ini rata-rata digitalisasi itu kalau kita lihat dari data itu ternyata ya untuk sektor pertanian, perikanan dan perkebunan itu 5,91% ya. Ini membutuhkan bantuan infrastruktur internet sebesar 5,23% ya. Jadi memang rata-rata meningkat ya data digitalisasi ini dan bantuan infrastruktur internet ini bagi SDM kemampuan khususnya untuk pengusaha UMKM. Kita lihat slide berikut ini. Nah, ini dampak pandemi terhadap lapangan usaha. Ya, ternyata memang ada kalau kita lihat itu datanya yaitu hampir 92% itu yang terdampak itu di usaha akomodasi dan makanan dan minuman. Kemudian jasa lainnya itu 90% ya. Dan kemudian untuk transportasi, pergudangan yang terdampak itu hampir 90% juga. Kemudian untuk jasa konstruksi 87,94% dan industri pengolahan sebesar 85,98%, juga perdagangan sebesar 84,60%. Artinya bahwa memang dampak dari pandemi ini memang merata. Rata-rata di sektor perdagangan dan sektor bisnis yang sifatnya retail memang sangat terkena imbasnya. Kita lihat berikutnya. Ini ada upaya mempertahankan usaha di tengah pandemi. Ya, jadi kalau kita lihat dari data ini, ternyata memang hampir rata-rata 30% itu menitipkan ke warung. Jadi ada joint business ya di perusahaan UMKM ini. Kemudian juga tetap menjual secara offline. Ya, artinya tetap bertahan tapi kita jualannya seperti biasa ya, penjualan offline. Kemudian juga menambah variasi produk. Nah, ini juga banyak perusahaan UMKM yang tetap bertahan tapi menambah variasi produk. Dan juga ada penawaran melalui media sosial. Nah, ini yang sangat menarik. Karena apa? Sekarang ini media sosial itu memegang peranan yang sangat penting ya, khususnya di era pandemi ini. Karena apa? Kita bisa berjualan di lintas waktu dan lintas tempat. Kita coba berikut ini, lihat slide berikut. Nah, ini kita lihat e-commerce yang diproyeksikan akan terus berkembang pada saat pandemi. Kalau saya lihat di sini ya, rata-rata memang ada peningkatan ya penjualan di saat pandemi ini ya, khususnya perusahaan-perusahaan e-commerce atau marketplace yang ada di
di Indonesia dan di dunia. Ini rata-rata memang dari bulan Januari sampai Maret itu di atas 100% rata-rata peningkatan penjualan di masa pandemi di e-commerce. Utamanya untuk produksi makanan dan minuman sangat melejit, hampir 260%. Ya, di saat memang pandemi banyak masyarakat yang isomat, tinggal di rumah, kemudian juga butuh makan dan minum, tentunya juga membutuhkan alat-alat atau berbisnis, yaitu makanya ini e-commerce sangat berkembang sekali, hampir 260%, ya. Dan ini akan terus meningkat seiring dengan waktu, mungkin untuk tahun-tahun ke depan juga akan semakin bagus dan akan semakin berkembang untuk usaha e-commerce ini. Kita lihat berikut ini. Ini salah satu bantuan yang dibutuhkan untuk pelaku UMKM di saat pandemi. Ya, jadi kita bersyukur bahwa memang pemerintah telah melakukan bantuan stimulus secara ekonomi ya di berbagai usaha ya, khususnya untuk pengusaha UMKM ya. Jadi dari data ini ternyata ya yang kuning menunjukkan adalah usaha mikro kecil, kemudian ini usaha besar. Nah, ini bantuannya ini yang kuning memang untuk bantuan yang usaha besar ini sangat sedikit, tapi yang sampai besar ini adalah pengusaha-pengusaha mikro atau pengusaha-pengusaha kecil ya. Sampai 10 sampai 80 ya. Ini data ini berdasarkan sumber dari Badan Pusat Statistik bulan September 2020. Jadi belum lama ini masih datanya masih up to date ya. Artinya memang pemerintah telah melakukan bantuan secara stimulus ke masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, termasuk bantuan langsung tunai untuk para pelajar, untuk para pengusaha, untuk masyarakat kecil semuanya ya. Jadi ini bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Oke, dari semua yang saya sampaikan tadi, jadi memang secara merata bahwa pandemi ini telah meluluhlatakan di bidang usaha ya, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia ya. Sehingga apa? Banyak sekali orang yang memang terdampak ya. Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan ya. Banyak sekali orang yang menganggur, termasuk banyak perusahaan-perusahaan yang tutup ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut karena memang pandemi. Tapi juga ada sektor-sektor yang lain yang memang karena pandemi ini malah jadi meningkat. Contohnya adalah perusahaan yang bidangnya adalah alat-alat kesehatan. Contohnya usaha yang penjualan masker misalnya. Usaha masker ini memang sekarang lagi kunci keberhasilan menjadi pengusaha di masker. Karena apa? Ini dari data itu bisa terjadi peningkatan sampai ratusan persen. Ya, termasuk alat-alat kesehatan, obat-obatan, termasuk juga alat-alat kesehatan untuk COVID ya. Itu juga banyak sekali dan banyak berhasil sekarang pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Selain kita juga masih bertumpu dari impor di negara lain. Mudah-mudahan mungkin ke depan juga pandemi ini akan terus berkurang ya. Dan dari data memang sekarang mulai melandai ya. Jadi rumah sakit juga sekarang yang sakit mulai berkurang ya. Kemudian tempat tidur juga sudah mulai berkurang di rumah sakit dan yang sembuh semakin banyak ya. Kalau kita bicara tentang masalah pandemi ya, memang banyak memakan kerugian yang sangat besar dari pandemi ini ya. Salah satu contohnya mungkin perusahaan yang sangat besar yang kita tahu yaitu Giant mungkin misalnya. Giant pada saat itu memang itu perusahaan yang sangat besar ya. Orang juga pada tahu bahwa memang Giant adalah perusahaan besar. Tapi ketika pandemi ini sepertinya memang tidak bisa berbuat karena memang kondisi tidak bisa bertahan imbas dari pandemi ini ya. Sampai Giant ini bisa merumahkan seluruh pekerja yang ada di Giant, hampir 8.000 pekerja, belum lagi perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Indonesia ya, yang memang kalau kita bicara masalah data memang sangat besar. Belum lagi pengusaha-pengusaha UMKM yang terdampak dari pandemi ini. Kalau kita bicara data yang tadi memang sangat luar biasa ya, karena apa? Pandemi ini tidak bisa memilih-milih korban baik bagi pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Termasuk mungkin di sektor keuangan, di sektor
otomotif, di sektor konstruksi, ya itu banyak yang menjadi korban. Ya, banyak di sektor konstruksi mungkin yang sangat besar ya, banyak pengusaha yang sampai tidak bisa melanjutkan bisnisnya, sehingga itu menimbulkan kerugian ya. Jadi jangan kemana-mana dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Widi Atmadireja di acara Surya Kanta Buana. Dampak pandemi memang sangat besar terhadap sektor UMKM ya. Tadi telah saya sampaikan di slide per slide bahwa memang selain daripada usaha UMKM, banyak pengusaha-pengusaha kecil termasuk pengusaha besar sekelas Giant pun sangat terdampak oleh pandemi ini ya. Nah, untuk itu kami telah datangkan seorang pengusaha yang telah sukses di bidang UMKM, khususnya pengusaha ikan koi dan pengusaha bakso ya, Bapak Heri Mustafa ya. Dan kami telah melakukan kunjungan ke tempat usaha beliau ya, usaha koi dan usaha bakso, dan kita saksikan video berikut ini. Ketemu lagi dengan acara Surya Kanta Buana bersama saya Widi Atmadireja. Masih dengan Pak Heri Mustafa ya, seorang pengusaha di Kabupaten Bogor ya. Kita langsung on the spot di tempat usaha beliau, yaitu di kolam ikan koi ya. Mungkin kita langsung tanya saja ke Pak Heri. Pak Heri, ini kolam ikan koi itu seperti apa dan ini apa? Bisa dijelaskan? Sambil dibuka aja maskernya. Oke, siap. Terima kasih Pak Widi. Jadi ikan koi ini kan ikan bias yang relatif ikan sendiri Pak. Betul. Juga perlu perawatan khusus. Seperti kita bangun ini ya. Ini adalah filter. Ini filter ya. Filter terdiri dari 1, 2, 3. Nah, masing-masing ini ada gunanya karena berbeda dia. Nah, jadi kolam yang ada di sini itu airnya dipompa yang seperti ini. Oke, nah, satu. Di situ disaring filter mekanis, jadi kotoran-kotoran besar. Oh iya. Kotoran yang misalnya kotoran ikan, itu kan sampah-sampahnya ya, mekanis yang ya sampah-sampah yang padat ya. Itu disaring. Dibuangnya ke sana Pak ya. Masukkan dari bawah. Itu nanti ada jetman, ada dari nelayan gitu ya. Sehingga air yang ke atas sudah relatif agak bersih. Iya. Nah, itu yang alternatif bawah. Terus ini dari yang satu masuk ke yang kedua. Oh gitu. Jadi filter yang kedua itu Pak ya. Nah, filter yang kedua yang sudah agak bersih tadi. Oke. Nah, di situ dikasih namanya filter biologis, artinya ditumbuhkan bakteri-bakteri pengurai, bakteri baik yang akan mengurai sisa-sisa makanan ikan atau sisa kotoran ikan yang masih masuk ke yang kedua. Jadi ada proses alami untuk mengurai. Nah, jadi kalau proses untuk pembibitan sendiri itu kira-kira berapa lama Pak? Dari mulai yang kecil atau ada ukuran-ukuran tertentu untuk bisa jadi besar seperti apa Pak? Jelaskan. Jadi sekarang sedikit ya yang ketiga. Oke, ya. Nah, terus yang ketiga ini filter minyak untuk menjaga kondisi keasaman supaya netral. Iya, netral. Itu ada filter terang. Jika waktu keluar ke sini ya bisa dilihat airnya sudah jernih. Oh, ya jadi dari 3 filter ini jadi tiga filter jadi bersih ya Pak ya? Ya. Oke, jadi bersih ya. Terus coba kita lihat ya. Kita kasih makan biar dia naik ya ikannya. Ini makanannya apa Pak? Ini kebetulan maskot ya. Ini ikan yang mahal tuh yang kohaku. Yang mana? Yang merah putih ini. Oh, yang merah putih itu ikan yang mahal itu namanya apa Pak? Kohaku jenis. Kohaku. Oh, yang mahal itu ya. Bapak mendapatkan pembibitan ini dari mana Pak? Saya ngambil dari Blitar. Oh, langsung dari Blitar ya, karena memang Blitar itu pusat untuk ikan koi ya Pak ya? Ya. Yang lain-lain
yang di sini ada juga yang dari Bogor ya. Dari Bogor. Nah, untuk pemasaran sendiri itu gimana Pak? Pemasaran dari ikan koi ini memang sudah ada, penampilannya ada yang beli atau gimana Pak? Kita memasang lewat medsos, yaitu Instagram, ada Rainbow Koi Corner itu, juga lewat website. Dan juga kami juga sama dengan teman-teman di Blitar, karena mereka kan sudah bertahun dan Itu pengalaman ya. ya kami nanti akan dibantu juga pemasarannya, karena kami baru mulai ini. Kita telah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Heri Mustofa. Beliau adalah seorang pengusaha ikan koi dan juga pengusaha bakso, ya. Dan kita coba untuk berkenalan dengan beliau lebih jauh. Selamat malam Pak Heri. Ya, selamat malam. Saya buka, Pak, ya. Iya, silakan. Karena udah ini kan udah di antigen kan ya, swab ya. Jadi gimana kabarnya Ya, Pak? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Oh iya, alhamdulillah baik ya. Ini kita akan mencoba berbicara dengan Bapak itu masalah pandemi ya. Karena kondisi sekarang pengusaha UMKM banyak terdampak akibat dari pandemi ini. Nah, menurut Bapak dampak dari pandemi bagi Bapak seorang pengusaha, khususnya pengusaha lokal itu apa kira-kira yang terjadi di saat pandemi ini? Bisa disampaikan Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Widi. Ini cerita apa yang terjadi pada kami saja ya. Jadi saat pandemi terjadi ini, kami produsen bakso ya, memang punya beberapa segmen pasar. Ada yang segmen premium, segmen menengah atau reguler, ada segmen yang lebih bawah lah. Artinya untuk anak-anak muda, mahasiswa dan sebagainya. Iya, iya. Nah, yang terdampak saat pandemi ini justru yang segmen bawah. Segmen bawah malah ya. Ya, yang bakso aci Bakso istilahnya. aci namanya ya. Nah, tapi bakso kami yang premium itu penjualannya masih stabil. Oh gitu. Ya. Malah yang premium yang lebih tinggi malah stabil Betul. penjualannya Pak ya. Ya. Oke. Kenapa kira-kira itu Pak bisa terjadi itu? Barangkali tabungannya masih tebal kali. Oh iya, tabungannya Atau Mustafa ya. ya memang mereka belum terdampak langsung secara ekonomi ya. Oh. Mungkin kalau yang bawah ini lebih berat sehingga mereka bisa ngerem, tapi kalau yang premium kan mereka tetap bisa menikmati bakso yang enak, yang sehat Oke, gitu oke. ya. Tapi secara umum untuk penjualannya atau omset dari penjualan Bapak sebagai pengusaha bakso itu bagaimana? Terdampak nggak karena adanya pandemi ini? Ya pastilah, karena kalau awal pandemi sampai Lebaran itu masih naik, tapi begitu yang tahun kemarin ini ya, awal tahun ini itu memang menurun. Menurun ya. Nah, yang terutama yang tadi yang segmen bawah. Secara overall sih memang turun, memang turun. Tapi kami punya produk premium itu punya pelanggan yang loyal. Pelanggan yang loyal. Loyal, ya. Artinya memang stabil itu bisa dijaga karena memang ada pelanggan yang loyal. Ya. Oke. Kemudian kiat-kiat apa yang sudah dilakukan Bapak sebagai pengusaha untuk mengantisipasi bahwa memang pandemi ini memang akan berlangsung lama? Apa kiat-kiat yang dilakukan oleh Bapak? Jadi gini Pak, walaupun pandemi ini mungkin terasa berat ya, kami ada outlet yang tutup juga Ada karena ya? dampak PPKM, tidak PPKM. boleh berkumpul, tidak Oke, boleh ya betul. ada musik live di Iya. food court dan sebagainya. Kami juga ikut tutup. Itu memang omset turun di situ ya. Iya. Tapi dalam kesempatan ini kami juga melihat peluang. Oke. Saat pandemi itu banyak orang yang work from home ya. Ya, WFH betul. Nah, ya. mereka banyak di rumah, mereka butuh hiburan di rumah. Iya. Kami melihat peluang itu dan kami masuk ke bisnis baru. Kan sebenarnya Ringo itu punya
Ringo Group ya, punya Ringo Food, Ringo Farm, Ringo Mart. Nah, Ringo Farm ini ada 3 segmen bisnis ya ya. ada 3 pilar bisnis lah. Nah, justru di Ringo Farm ini yang semula kita ikan nila masuk ke koi, ikan koi. Oh, Bapak pun ikan koi juga sekarang sudah mulai berjalan akibat pandemi ini ya. Nah, sekarang punya konsep bisnisnya seperti apa, Pak? Nah, jadi kami nanti ada suatu tempat gitu, di situ ada kolam koi ya, kolam koi ada besar, ukuran besar 9 kolam gitu. 9 kolam ya, besar, cukup besar juga ya. 1.500 meter areanya. 1.500 ya, oke. Mereka bisa melihat ikan koi, kemudian mereka juga bisa makan bakso. Kalau toh mau membawa pulang untuk makan bakso di rumah juga, karena konsep kami bakso frozen, kuahnya juga frozen. Kemudian bisa juga kalau tertarik dengan ikan koi, bawa ikan koinya juga. Oke, ini mungkin pemirsa satu terobosan ya. Di saat pandemi memang pengusaha memang harus selalu berpikir bagaimana supaya tetap survive. Ini contohnya Pak Heri Mustafa ini ketika pandemi malah justru membuat satu role model bisnis ya. Sambil berbisnis juga jualan bakso dan juga bisa menikmati destinasi wisata ikan koi, betul ya Pak? Betul, jadi seperti itu ya. Dan sekarang sudah mulai berjalan. Ya, sudah mulai berjalan, mungkin bisa diduplikasi, mungkin para pemirsa mau mencoba untuk melakukan bisnis seperti ini nanti bisa menghubungi Pak Heri Mustafa ini atau melalui kami di studio AKTV. Kemudian, nah role model bisnis seperti ini konsepnya seperti apa Pak kira-kira? Apakah memang bisa bertahan lama di saat pandemi atau seperti apa kira-kira? Jadi tidak sekedar untuk bisnis saja, tapi juga ada aspek mendidik dan menghibur. Kami merekrut orang memang lulusan perikanan ya, aquaculture dari universitas ya. Mereka membangun proses bisnis, dia mulai dari awal pemijahan ikan, kemudian pendederan, pembesaran, terus kemudian ya sampai ukuran 45 cm ke atas lah itu bisa dinikmati. Nah, jadi kalau orang mau belajar koi itu datanglah ke tempat kami di Ringo Koi Corner. Betul. Bisa belajar bagaimana memijah, bagaimana membesarkan. Karena ikan koi ini kan agak sensitif, berbeda dengan ikan yang lain. Jadi pemirsa ini ada sisi edukasi ya, sisi edukasi di dalam bagaimana kita untuk memproduksi ikan koi secara profesional ya. Tadi karena Pak Heri menyampaikan memang kita juga melatih profesional, terdidik secara formal ya, artinya mungkin ahli ikannya, betul kan Pak? Ya, betul. Seperti itu, bukan sembarangan. Ya, dilanjutkan seperti apa jadinya? Kondisinya nanti format bisnisnya itu seperti apa? Nah, terus setelah mereka datang ke tempat kami, di samping mereka mendapat pengetahuan tentang ikan koi, mereka kan juga pasti ingin hidangan yang enak. Di situ ada bisa pesan bakso Ringo. Dinikmati di situ sambil melihat koi. Jadi pemirsa ini juga ya dilakukan cross selling ya, cross selling bisnis, artinya selain juga nanti kita belajar destinasi lihat ikan koi, juga nanti kita bisa menikmati bakso, artinya ada cross selling bisnis di sini. Nah ini jitu sekali nih di saat pandemi ini, saya kira pengusaha juga harus berpikir secara jitu seperti ini harus dilakukan ya. Jadi dampaknya supaya tetap seperti survive ya. Dan ini sudah berjalan berapa lama Pak Heri? Saya mulai bakso Ringo itu 2007. 2007, berarti sudah hampir 14 tahun. Jadi sudah lama juga. Dan sudah berapa cabang di sini? Kita reseller sifatnya. Oh, reseller. Jadi ada reseller, ada agen, ada distributor. Ya, ada di misalnya Cikarang, ada di Sentul. Nah, kami selalu ingin membuat kemitraan. Dengan di mana saja, karena prosesnya frozen bisa di area Cimahi ini atau di Bandung atau mungkin di seluruh Indonesia bisa. Jadi ini pemirsa ya, jadi Pak Heri ini juga membuka kontak reseller ya untuk jadi pebisnis ya, pebisnis bakso maupun nanti ikan koi ya, karena kondisi sekarang reseller lebih menguntungkan ya, menjadi reseller lebih bagus dibandingkan kita memulai bisnis yang tidak mempunyai role model. Nah ini nanti pemirsa bisa menghubungi kami atau nanti bisa kita hubungkan ke Pak Heri ya. Sudah banyak Pak role modelnya di maksudnya bisnis yang sudah menjadi reseller sudah banyak Pak? Sudah. Ada beberapa cabang, tapi kalau yang koi tadi belum ada.
Belum yang ada ya? koi dengan bakso tadi belum. Kalau yang Role model yang baru itu ya? belum ada, Sistem yang karena baru. memang baru berjalan, baru mulai berjalan. Itu berjalan ya. Ya, bisa tahu di daerah mana saja yang sudah menjadi reseller untuk bakso khususnya? Kalau bakso ada di Cikarang, Cikarang ya? ada di Sentul, Sentul ya? terus ada di Jati AC Bekasi. Jati Asih Bekasi. Bapak sendiri base camp-nya ada di mana Pak? Kami di perumahan, Ya. di perumahan Villa Nusa Indah 3, Blok KD 7 nomor 10, ke Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Jadi di Kabupaten Bogor ya pemirsa, memang ini bisnisnya ini di Kabupaten Bogor. Silahkan kalau misalnya mau berhubungan, ingin mencoba menjadi reseller, bisa menghubungi kami. Baik, Pak Heri, terima kasih atas kedatangannya. Ini masih dilanjut kita pembicaraan kita nanti di segmen berikut ya. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena segmen berikut kita akan bicara bagaimana supaya tetap kita survive di era pandemi ini. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Masih bersama saya Widi Atmadireja di acara Surya Kanta Buana. Pada segmen ini kita akan berbicara bagaimana pandangan seorang analisis keuangan atau analisis ekonomi, bagaimana problematika pandemi di saat ini. Telah hadir melalui Zoom Bapak Ridwan Simon. Selamat sore Pak Ridwan Simon. Selamat sore Pak Widi. Selamat sore ya. Bapak seorang dosen dari Universitas Pasundan Bandung, betul Pak ya? Iya Pak. Ya, Pak. Baik, kita sedang mencoba untuk berdiskusi talk show ya Pak. Kira-kira pandangan Bapak analisa tentang pandemi ini problematikanya seperti apa? Bisa dijelaskan Bapak, silakan. Baik Pak Widi dan pemirsa KTV dimanapun berada tentunya selamat sore. Terkait dengan UMKM ya, sebenarnya Pak Widi dan juga pemirsa, kita itu sudah lewat ya masa survivalnya, kita sudah lewat. Sekarang kita sudah mulai memasuki masa recovery, kemudian mungkin berikutnya ke masa growth dan seterusnya. Dari sini sebenarnya untuk orang-orang seperti Pak Widi, ya kan, seorang orang yang entrepreneur, yang juga kreator yang sejati kalau menurut saya Pak Widi ini, itu sesuatu yang tidak terlalu berdampak kalau berbicara tentang UMKM, justru peluang bagi para kreator atau para pengusaha kreatif itu adalah peluang untuk bagaimana membangun sesuatu yang menjadi tantangan, yaitu pandemi ini adalah tantangan kan begitu ya. Jadi sebenarnya UMKM kita itu dulu ya Pak ya, pasti Pak Widi ingat ketika kita krisis moneter tahun 98 itu tidak terdampak sama sekali. Saat ini kita terdampak. Yang terdampak itu siapa? Orang-orang yang tidak kreatif dan tidak mau mengikuti alur bisnis yang kekinian gitu ya Pak ya. Misalnya, Pak, kira-kira alur bisnis seperti apa yang cocok di saat pandemi seperti ini? Apa menurut Bapak? Alur bisnis seperti apa, Pak? Yang pertama saya belajar dari Pak Widi ini adalah apa? Digitalisasi budaya, Pak. Nah, kita ikuti budaya kita menjadi budaya digital. Kalau tidak, kita akan terus tertinggal, gitu ya. Karena e-commerce kemudian marketplace kita justru semakin baik kalau saya lihat di masa pandemi ini. Karena peluang-peluangnya sangat luar biasa begitu. Nah, bagi teman-teman yang tidak mau atau secara tidak mau memaksakan diri untuk berpindah ke budaya digital, ini akan mendapat kesulitan begitu. Meskipun ya kita tahu bahwa permasalahan dari UMKM itu ada, yang pertama itu modal ya, itu klasik sekali. Permasalahan modal itu sangat klasik. Padahal pemerintah kan sudah menggulirkan berbagai program untuk mengcounter permasalahan modal. Yang kedua,
Pak Widi mungkin harus bantu kami para pengusaha kecil itu bagaimana distribusi pasar yang baik begitu Pak. Oke Pak, ini jadi timbul pertanyaan lagi nih Pak ya. Kalau saya lihat Bapak background sebagai akademisi ya, sebagai dosen, apa yang telah dilakukan untuk melakukan digitalisasi ini? Edukasi apa yang telah Bapak lakukan? Nah, kebetulan saya juga menjadi salah satu narasumber dari Kemenkominfo untuk sosialisasi tentang digitalisasi budaya. Ini alhamdulillah kita sudah ke pelosok-pelosok di kabupaten kota di Jawa Barat khususnya, itu memberikan sosialisasi bagaimana kita mulai beranjak pada pembudayaan digital di lingkungan kita, termasuk di berbagai hal gitu ya. Kalau Pak Widi kan sudah sejak lama itu bermain di dunia digital. Nah, kita ini ingin memasyarakatkan itu, Pak. Di akademisi juga demikian. Kita kepada mahasiswa melalui program PKM atau pengabdian kepada masyarakat, itu kita berupaya untuk mendorong masyarakat mulai bermigrasi ke dunia digital gitu, Pak. Apapun itu. Mau di bisnis, kalau belajar sudah dipaksa, kita berada di digital ya. Cuman bisnis ini belum terpaksa nampaknya begitu. Itu mungkin Pak Widi. Oke, jadi timbul pertanyaan lagi ya. Ini terdampak dari UMKM. Kira-kira di Kota Bandung sendiri untuk proses akibat dari pandemi ini, dari sudut pandang Pak Ridwan ini sebagai akademisi, kira-kira seperti apa dampak dari pandemi ini di Kota Bandung sendiri, seperti apa itu kira-kira? Kalau untuk bisnis kreatif ini sepertinya tidak masalah ya Pak Widi. Cuman di bisnis kuliner nampaknya ini agak berat. Masalah kan ada pembatasan PPKM dan lain sebagainya, tidak boleh berada atau makan di tempat dan lain sebagainya. Terbatas waktunya ya Pak ya. Nah, itu pengaturan waktu ini sangat berdampak sekali kepada pelaku ekonomi, terutama kuliner ya Pak. Kalau ekonomi kreatif yang lainnya, perfilman, fotografer dan lain sebagainya itu masih bisa lah. Masih, bahkan teman-teman di DKV Unpas itu ada pameran digital untuk karya-karya fotografi kayak gitu ya. Kemudian juga yang terdampak itu sepertinya meskipun ada ojek online dan lain sebagainya untuk pesan antar dan lain sebagainya, tetap Pak, karena pembatasan di tempat pembelanjaan bahan mentahnya itu kan dibatasi juga. Betul. Jadi saling keterkaitan ya Pak dengan pembatasan seperti ini. Nah, menurut Bapak kira-kira ke depan nih dengan pembatasan seperti ini, dengan pandemi ini untuk di Kota Bandung khususnya ya, kira-kira seperti apa dan apa yang harus dilakukan, kiat-kiat apa supaya tetap berjalan? Kan sekarang sudah mulai diturunkannya levelnya ya dari 4 ke 3. Nah, di Kota Bandung kira-kira ke depan seperti apa yang bagus? Karena kan di Bandung itu merupakan kota kreatif ya, baik dari fashionnya, makanannya itu harus tetap kreatif. Kira-kira harus seperti apa, Pak? Yang pertama, untuk si pelakunya sendiri berarti harus lebih inovatif dan kreatif. Itu yang pertama. Mau tidak mau inovasi itu harus dan wajib. Kalau pemerintah kan sudah ya Pak Widi, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk para pelaku usaha itu, misalnya penundaan cicilan dan sebagainya, kan itu sudah menjadi program mereka lah ya. Relaksasi ya. Masalahnya Pak Widi, tidak semua merasakan itu. Dan kadang-kadang si para pengusaha besarnya itu juga banyak alasan untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah itu, gitu loh Pak. Jadi agak sulit juga, masih lumayan rada-rada sulit lah Pak, begitu. Kalau menurut saya mungkin setengah tahun ke depan ini kita masih harus recovery lah, begitu. Masih proses recovery. Pak Ridwan, kita lihat memang ada sisi yang memang agak sulit ya, utamanya tadi relaksasi keuangan di dalam implementasi di masyarakat ya. Tapi mungkin di sisi lain pemerintah kan sudah memberikan stimulus keuangan atau bantuan sosial. Nah, kira-kira yang cocok atau kira-kira seperti apa pendapat Bapak tentang masalah bantuan ekonomi ini dari pemerintah terhadap masyarakat? Nah, ini kalau menurut saya dari sisi
pribadi saya khususnya, ini sepertinya harus ada sinkronisasi kembali Pak Widi ya. Karena kalau kita mengikuti peribahasa, kalau kita dikasih uangnya saja, kadang-kadang uang itu dipergunakan untuk yang lain-lain gitu. Gimana kalau mulai kasih pancingnya sajalah sekarang? Jangan dikasih ikannya, kasih kailnya deh masyarakat. Karena masyarakat kita itu budayanya begitu Pak Widi ya. Punya uang sedikit, passion. Punya uang sedikit, jajan mewah gitu kan. Itu masalahnya Pak Widi. Jadi kalau dikasih pancingannya, mau tidak mau mereka harus berusaha, wajib berusaha. Yang nggak berusaha, oh sorry itu saya kan gitu. Anda mau kemana dengan uang 600.000 untuk sekian bulan? Kan nggak bisa apa-apa. Nggak semua orang mampu memanfaatkan bantuan dan kebaikan serta kebijakan pemerintah yang sudah digulirkan saat ini, Pak, gitu. Ini mungkin harus dipikirkan kembali bentuk bantuannya, begitu, Pak. Oke, pertanyaan terakhir, Pak Ridwan ya. Kira-kira dampak UKM untuk ke depan nih, seperti apa yang ada di Kota Bandung? Akan tetap survive ya orang-orang di Bandung? Atau mungkin akan tambah maju, akan tetap stagnan, atau seperti apa kira-kira ke depan? Pasca pandemi ini kira-kira seperti apa? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Oke, selama masih ada orang-orang seperti Pak Widi, saya yakin akan semakin growth, Pak. Bahkan suatu hari akan rebound dengan sangat luar biasa kalau menurut saya. Catatannya, orang-orang macam Pak Widi ini harus turun ke masyarakat. Salah satunya di AKTV ini. Ini sudah sesuatu yang bagus menurut saya. Ini keren banget AKTV mengadakan program seperti ini. Orang-orang seperti Pak Widi ini harus segera turun. Masyarakat butuh orang-orang macam Pak Widi sebagai motivator, sebagai inovator, sebagai entrepreneur juga. Sekarang juga sebagai broadcaster juga. Saya yakin selama ada orang seperti Pak Widi di Kota Bandung, Bandung akan rebound dalam sisi ekonomi. Saya yakin itu. Oke, Pak Ridwan, terima kasih atas statementnya. Pak Ridwan Simon, beliau adalah dosen dari Unpas, ya, Universitas Pasundan Bandung. Ya. Terima kasih atas kehadirannya via Zoom, Pak Ridwan. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikut ya Pak. Terima kasih atas kesediaan ini. Pemirsa, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan mencoba melihat bagaimana kondisi atau bagaimana legalitas bisnis di dalam melakukan bisnis ke depan pasca pandemi ini. Saksikan berikut ini. Masih bersama saya Widya Atmadireja di program acara Surya Kanta Buana. Pada segmen terakhir ini kita akan berbicara tentang produk dari pengusaha Pak Heri Mustafa ini ya. Produk-produk apa saja. Tadi kita sudah bicara dengan narasumber yang lain tentang bagaimana pandemi ini yang banyak menjadi korban pengusaha UMKM dilihat dari sudut akademis ya, dari seorang dosen dari Universitas Pasundan Bandung. Namun sebelum kita meneruskan acara ini, kita lihat tayangan video berikut ini. Daripada Renggo Group ya. Yang pertama bakso Renggo Premium. Ini 90% daging. Ya, 10% tepung tapioka. Jadi ini bagi yang diet keto itu cocok sekali. Ya, karena kandungan proteinnya tinggi dan tepungnya sedikit banget. Ini yang premium, Renggo bakso daging sapi Renggo. Nah ini harganya cukup premium ya, artinya relatif agak mahal. Kami juga yang punya yang reguler. Ini bakso ini kombinasi antara daging sapi, daging ayam, dan tepung. Nah, jadi ini 40%, 20% lah persentasenya. Daging sapinya 40, daging ayamnya 40, tepungnya 20%. Ini juga sama, kombinasi daging sapi dan ayam, tapi ada dalamnya isi mozzarella. Anak-anak muda suka. Nah, dalamnya ada mozzarellanya. Nah,
kita ini kan di frozen ya, sudah dapat izin edar MD dari BPOM, jadi sudah ada barcode-nya. Tidak hanya produksi baksonya, tapi kami juga memproduksi kuahnya. Jadi kalau kita simpan di rumah, kita pengen makan, tinggal potong ini plastiknya, dimasukkan ke panci, dipanasin, setelah mencair ini dimasukkan ya. Kemudian nanti kalau sudah mengapung berarti sudah matang sampai dalam. Nah, ini praktis sekali. Ada kuah bakso ini dari tulang sapi ya, kuah kaldu tulang sapi. Ini rasa Solo ini yang gurih ini Solo. Kemudian ada juga yang Malang, cap Malang. Jadi samping gurih dia ada rasa sayur mayur, sayurannya. Nah, ini yang fenomenal, Po Vietnam. Jadi ini penuh dengan rempah-rempah ini ya. Ada jahenya, kemudian ada pekaknya, ada adasnya, macam-macam. Ini rasanya unik sekali seperti kalau Anda makan bakmi Po Vietnam. Jadi ini produk ini bisa disimpan dalam kulkas, bisa lebih dari setahun ya. Kemudian nanti kalau ada Bapak Ibu misalnya dari reseller ya, kita mengembangkan dengan reseller itu hanya sedia freezer atau kulkas ya. Kita juga ada untuk bakso yang anak-anak muda, bakso aci ya. Ini bakso aci komplit. Nah, ini kuahnya dalam bentuk bubuk. Ini ada bakso acinya, ya, ada siomay gorengnya, ada batakornya, dan juga ada sambelnya. Ini lebih praktis, lebih murah. Ini kita ada gerai di Kota Cinema Mall, jadi asli Bekasi. Ini cukup laku ya untuk anak-anak muda. Nah, kalau tadi kita sudah bicara ikan koi, ikan hias, ini ikan nila. Nah, ini dari Renggo Farm. Ini untuk konsumsi. Nila ini sudah dibersihkan insangnya, dibersihkan sisiknya, dibersihkan isi perutnya. Jadi ini tinggal dikasih bumbu, mau dimasak, digoreng, mau dijadikan pepes atau digulai, bisa semuanya. Bumbu kuning ya, bisa. Ini produk-produk dari Renggo Gerai Indonesia, dan kita lagi mencari reseller, mau reseller bakso premium, bakso Renggo, bakso salon, bakso aci maupun ikan nila. Juga kerjasama juga untuk Renggo Koi juga kami terbuka. Ya, masih di acara Surya Kanta Buana dengan Widi Atmadireja ya, dengan Pak Heri Mustafa, seorang pengusaha bakso dan pengusaha ikan koi. Silakan dibuka maskernya Pak Heri ya. Baik, Pak. Bisa dijelaskan Pak Heri, ini produk-produk apa saja yang disajikan dan yang dibuat oleh perusahaan Bapak. Terima kasih Pak Widi. Jadi kami produsen bakso Renggo Frozen itu sejak tahun 2007. Produk pertama kami adalah bakso Renggo Premium ini Pak Widi. Premium ya. Bakso Renggo Premium. Ini premium kenapa? Karena memang 90% itu daging sapi kualitas nomor 1. Oke, ya. Kualitas super. Jadi hanya sedikit tepung tapiokanya. Nah, jadi ini memang Ini untuk kalangan menengah ke atas? ya menengah ke atas. Ya, ya, Tapi oke. bukan berarti Bukan berarti mahal ya, bukan berarti mahal dan bukan berarti kalangan menengah ke bawah tidak bisa. Betul. Tapi memang konsumennya adalah menengah ke atas rata-rata ya. Ya. Oke, kemudian gimana Pak? Ya, ini kemudian kami juga punya yang kedua. Ini yang kami merekin yang lain. Kalau tadi Renggo, ini Salun, istilah-istilah Koboilah. Ini lebih murah harganya karena komposisinya adalah kombinasi daging sapi dan daging ayam. Kemudian juga ada tepung tapiokanya. Iya, iya, Nah, iya. ini untuk reguler. Reguler ya. Terus yang ketiga bakso aci. Nah, ini untuk segmen ya anak-anak muda lah yang Iya, suka bakso aci ya. nongkrong gitu ya di bioskop dan sebagainya. Ini bakso aci. Untuk harganya Pak ini gimana? Harga Kompetitif gitu Pak artinya? Oh. Bisa terjangkau ya oleh masyarakat? kalau yang ini sangat kompetitif. Sangat karena kompetitif ini dan sangat terjangkau murah, sangat ya di bawah harga tiket bioskop lah. Oh iya, Gitu. masih banyak yang bisa membeli ya? Saya antaranya ke sana nih Pak Yasna. Oke. Nah, kami konsep awalnya adalah frozen itu juga membuat kuahnya Pak. Kuah bakso ini dari kaldu tulang sapi. Jadi
rasanya itu kental sekali ininya, kuah sapinya, rasa kaldu sapinya. Ini jadi pas untuk satu porsi ini. Satu porsi ya. Nah, Tinggal dipanaskan saja tinggal mungkin ya. dipanaskan saja. Setelah mencair, kemudian katakanlah bakso yang ini dimasukkan begitu ya. Nanti setelah ini ngapung, kalau mengapung berarti sudah matang sampai di tengah, sampai di semuanya matang. Siap untuk disajikan. Bisa disajikan. Oh, jadi ini kombinasi ya antara baksonya dengan kuahnya. Jadi bisa dibeli kombinasi seperti ini ya Pak. Ya. Sudah. Nah, ini penjualannya kemana saja Pak? Kalau kami menjual itu Reseller begitu ya? ya lewat reseller juga, lewat agen, distributor gitu. Bisa ya. Juga kami punya gerai Oh, ada sendiri. gerai, punya gerai sendiri. Dan kami sebenarnya menjual kepraktisan karena tidak pernah mubadir ya. Kita hanya modal freezer ya, modal freezer. Kemudian kita tata di rumah atau kalau sebagai reseller atau di tempat food court gitu. Begitu kita datang, ada orang pesan, tinggal dipotong, digunting, dimasak. Begitu tutup, tinggal tutup freezer, selesai pulang. Oke. Gitu. Dan penjualannya pun mungkin penjualan dengan online juga ya Pak? Online pasti ya, lewat Dengan Gojek, GoFood dan GoFood lain-lain. Gojek juga. Oh ya. Jadi sangat praktis ya pemirsa ya. Jadi silakan saja pemirsa kalau mau membeli bisa pesan menjadi reseller atau menjadi agen dan bisa di call dari nomor telepon di bawah ini nanti ya. Kami akan mencantumkan nomor telepon Pak Heri. Silakan menghubungi. Ini dua lagi ini apa Pak? Ini juga kuah bakso, cuma rasanya berbeda Pak. Ada yang dikasih, ini arahan dari BPOM, cap Solo itu yang gurih, cap Malang itu gurih plus rasa sayuran. Nah ini yang Po Vietnam, jadi seperti mie rasanya Vietnam. lain-lain ya Pak Itu ya? banyak rempah-rempahnya kalau yang Po Vietnam. Oke. Kemudian ini dari sisi legalitas nih Pak Heri, ini bagaimana dengan bisnis Bapak ini? Oke, kami sebagai UMKM yang awal-awal dulu juga tidak tahu bagaimana memulai bisnis, kami waktu itu yang saya tahu adalah izin halal Pak Widi yang saya Izin urus. halal ya. Nah waktu itu namanya bakso koboi. Bakso Kobo. Saya urus karena saya domisili di Jawa Barat di Kabupaten Bogor, ngurusnya ke Bandung ini. Jawa Barat ya. Dapat halal tapi namanya koboi. Oh, Ternyata setelah saya daftarkan merek itu kan perlu didaftarkan. Ditolak sama Dirjen Haki. Kekayaan Intelektual karena sudah ada yang memiliki. Oke. Akhirnya izin mengajukan yang kedua, bakso jenggo juga ditolak, akhirnya Renggo ini diterima. Sehingga izin halal yang tadi atas nama koboi harus diulang lagi dengan nama Renggo. Nah makanya itulah kami anjurkan, kami sarankan ke teman-teman, legalitas pertama yang diurus itu adalah merek dulu Pak. Oke, jadi gini pemirsa maksudnya, jadi yang utama dalam pembuatan perusahaan adalah izin merek dulu yang nomor satu, karena itu nanti akan menyangkut ke perizinan yang lain mungkin Pak Heri yang bisa dijelaskan ya. Jadi seperti apa ini? Jadi setelah merek sudah dapat ya, ini berlaku 10 tahun Pak. Berlaku 10 tahun untuk berlaku mereknya. 10 tahun. Ini 2011 kami dapat, 2021 kemarin kita perbarui lagi sampai 2031. Nah, setelah merek dapat baru mengurus halal. Sertifikat halal ya. Itu dari MUI, dari MUI. Itu bagaimana prosesnya? Kalau MUI kita datang ke MUI kemudian juga di Bandung di Jawa Barat. Karena kami di Kabupaten Bogor, kita mengajukan apa istilahnya permohonan untuk ditinjau lokasi produksi kami, apakah bahan-bahan yang digunakan halal secara syariat Islam dan juga proses produksinya juga memenuhi kaidah jaminan halal. Gitu. Jadi memang dikeluarkan izin itu sangat ketat ya Pak, tidak bisa sembarangan ya. Ada on the spot datang ke rumah segera dilihat juga ya usahanya. Oke. Kemudian usaha yang legalitas yang lainnya apa Pak selain daripada tadi haki, kemudian halal, apa lagi Pak? Yang ketiga, ya ini yang sangat penting yaitu izin edar. Izin edar. Jadi izin edar di Indonesia itu ada 3 macam. Ada yang PIRT itu untuk yang masa kadaluarsanya pendek ya, pendek. Artinya seperti peyek kacang dan sebagainya itu. Yang kedua lebih ketat lagi yaitu makanan frozen. Seperti ini bakso ini karena frozen, karena ini bisa lebih dari setahun. Kadaluarsanya itu bisa
itu harus memiliki izin edar MD namanya, makanan dalam negeri. Oh, MD, izin edar MD. Ya, Oke, MD. iya, Terus iya. yang ketiga makanan luar negeri, artinya ML itu impor. Itu dikeluarkan dari mana, Pak? Dari BPOM RI. Jadi prosesnya Pak, seperti hal tadi kami ngajukan, kemudian kami juga akan ditinjau. Oh, ada on the spot. On the spot juga sama. Persetujuannya ditinjau, baru Ya. dilihat dulu ya, Ya. Pak ya, tempat usahanya ya. Tempat usahanya, terutama dilihat dari sisi aspek higienitas, Oh. sanitasi. Oh, dan sangat sebagainya. ketat sekali ya, Pak. Tidak Sangat bisa ketat, sembarangan begitu ya, Pak ya. Dan ada uji labnya juga, Ada uji labnya juga. berapa kandungannya proteinnya, berapa kandungan lemaknya, apakah bebas dari bakteri E. coli dan sebagainya, itu semuanya dicek. Begitu ya, Pak ya. Jadi kemudian apa lagi yang dilakukan setelah ini? Itu berapa lama bisa keluar izin seperti itu biasanya, yang umumnya itu? Kalau halal mungkin 4 bulan kemarin bisa keluar. Rata-rata 4 bulan. Kalau ya? MD ini memang kami baru belajar, karena background kami juga bukan teknologi pangan, tapi kami meng-hire teknologi pangan itu lebih dari setahun Pak. Oke, ya. baru keluar. Tapi alhamdulillah ini sudah bakso ini sudah keluar izin MD-nya, kuah juga sudah keluar izin MD-nya. Bahkan ini baru kemarin sore keluar izin MD-nya. Gitu yang ya. bakso salon reguler original ini. Kemudian yang lainnya izin-izin lain domisili segala itu seperti biasa ya? Apa itu? Pendidikan PT seperti biasa. Seperti umumnya ya. Ya, itu untuk pendidikan PT-nya, artinya izin dari lingkungan dan sebagainya itu. Nah, kemudian dari suku dinas yang terkait biasanya apa yang telah dilakukan oleh suku dinas? Biasanya seperti apa, Pak? Jadi saya sarankan kepada para pelaku UMKM bergaullah. Ya, kita bergaul di samping dengan sesama pelaku UMKM juga ke dinas di mana kita tinggal. Seperti saya di Kabupaten Bogor, saya sering berkunjung ke dinas ke Kabupaten Bogor seperti Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perdagangan dan Perindustrian, terus kemudian Dinas Koperasi dan UMKM. Mereka sebenarnya sangat welcome, sangat membantu sekali kami dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan juga kadang-kadang juga yang terpilih karena keseriusan dan kualitas itu kita juga dikasih fasilitas untuk misalnya kami kemarin dapat fasilitas untuk GMP, Pak. Oke. Sertifikasi GMP. Oke. Good Manufacturing Practice. Oke, Pak Heri. Saya kira terima kasih atas waktunya telah datang dan talkshow di acara Surya Kanta Buana ini. Terima kasih atas kedatangannya sekali lagi. Sama-sama, Sukses Pak. dan sehat selalu, Pak Heri ya. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara Surya Kanta Buana pada malam ini. Ya. Saksikan terus acara kami ya dengan saya Widi Atmadireja di acara Surya Kanta Buana setiap hari Sabtu jam 19 sampai dengan jam 20 di AKTV. Terima kasih, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.